orang yang terpuruk karena di masa dia jadi pimpinan berleha-leha. Ingat, banyak istri-istri ketua ranting yang datang ke rumah ketua MPW mengatakan ke ketua MPW, tolong dicopot suaminya sebagai ketua ranting. Kenapa? Karena makin hancur keluarganya. Jangan saudara-saudara itu menjadi pimpinan di ranting sehingga keluargamu, istri dan anakmu kau paksakan untuk menghormati. Salah. Urus keluargamu secara baik supaya sukses dalam keluarga, sukses berorganisasi. Karena doa dan senyum mereka lah saudara menjadi pimpinan. Amin. Karena doa dan senyum mereka lah kita lempang beraktivitas di luar rumah. Sebelum ketua ranting, rokok pun minta-minta. Sesudah ketua ranting, istri pun ditambahi. Kan salah ini. Ini yang salah. Sebelum ketua ranting lah tambah istri. Kalau Islam batasnya 4, menikahlah sebelum ketua ranting. Jangan setelah ketua ranting. Artinya yang kita maksudnya jangan sampai ketika jabatan itu ada sama kita, perilaku juga bertambah yang tidak karu-karuan. Itu yang mau saya batasi. Teman-teman, bahwa berorganisasi ini ada baik dan ada buruknya. Saya sering katakan, ketika ada masalah yang suram dulu, tidak usah lagi kita ungkit kalau itu menghambat langkah dan perjuangan kita untuk menuju hari esok. Yesterday, today, tomorrow. Hari yang lalu, lalulah dia. Jadikan itu untuk motivasi hari ini. Dan hari ini, ayo kita elaborasi apa yang menjadi follow up untuk hari esok. Kalau organisasi ini mau tumbuh subur besar di kecamatan kita ini. Teman-teman, saya tidak ingin dengar bahwa ketika ada ormas pemuda Pancasila anggotanya atau oknum yang selalu kerjanya membuat rusuh dan membuat suntuk dan membuat risau oleh masyarakat. Ini pesan. Pemuda Pancasila hadir di bangsa ini bukan untuk mengecewakan masyarakat, tapi pemuda Pancasila hadir di bangsa ini untuk mendampingi masyarakat dan menyelesaikan masalah masyarakat. Itu yang harus kita robah sekarang. Karena potensi kita ada. Jangan potensi kita yang besar, yang kuat, yang kesanggupan kita bisa mencapai 7 lapis langit sehingga pelaksanaan kita masih di awan-awan. Ini yang saya ingin katakan kepada kita, bahwa ayo berorganisasi, buka aturan main. Teman-teman, meski kita berjalan berorganisasi ada yang tidak senang, itu wajar. Dalam pelaksanaan aturan main organisasi pastilah ada yang merasa dikorbankan. Pastilah ada yang merasa tidak senang kalau aturan dijalankan. Tidak ada masalah, karena itu tugas. Kalau kita bertugas sesuai aturan main, siapapun yang menjadi musuh maupun lawan ataupun yang harus menyingkirkan kita, saya pikir itu berat. Tapi kalau sebaliknya, semua akan merongrong kita. Teman-teman, saya yakin bahwa kita ini harus bertanggung jawab penuh terhadap organisasi ini. Karena perubahan demi perubahan, fase demi fase, zaman demi zaman, periode demi periode, kita harus lebih meningkat, bukan bertahan malah menurun. Hari ini kita dipaksakan untuk menertibkan aturan organisasi, bukan hanya skala jumlah, tapi kita pastikan berapa jumlah kader maupun pengurus yang ada di kecamatan ini yang sudah mempunyai KTA. Ogah-ogahan kita pakai baju tapi kita tidak punya KTA. Sanggup kita mengatakan kalau kita warga dan pengurus pemuda Pancasila tapi kita tidak punya KTA. Toh KTA gratis kok. Siapa yang bilang dikutip kasih tahu kami, kocak. Gratis. Teman-teman, barangkali tidak memperpanjang karena situasi juga akan lebih fokus untuk bermusyawarah, rapat. Tapi ingin kami sampaikan begini, kita ini harus membesarkan organisasi ini mulai dari basis.
Jika anak ranting tidak bertanggung jawab dengan kebesaran organisasi di dusunnya, berarti perlu dievaluasi. Jika ranting tidak bertanggung jawab untuk membesarkan organisasi di desanya, berarti perlu dievaluasi. Jika kader maupun pengurus PAC, ketua dan lain sebagainya tidak bertanggung jawab atas kebesaran pemuda Pancasila skala kecamatan, berarti perlu dievaluasi. Begitu sampai ke atas. Teman-teman, bahwa tugas kita ini besar. Saya teringat yang disampaikan Ketua Karateker tadi. Sering kita lihat hanya ramai, hanya muncul, hanya semangat di saat ada RPP. Kalau itunya semangatnya, maka bohong kita cinta terhadap organisasi ini. Palsu kita cinta terhadap organisasi ini. Kita ini semua pimpinan, maka bertanggung jawablah atas kepimpinan kita. Di ranting itu harus mampu mengayomi masyarakat, harus mampu bersandingan dengan masyarakat, harus jumpa duduk dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, sehingga seluruh ketua ranting yang ada di kecamatan ini kenal dengan stakeholder yang ada di desa itu. Jangan pernah kita tahu nanti ketika kita bertanya ketua ranting desa A, tidak tahu orang, atau sebaliknya orang tahu tapi duduk di pinggiran sana yang kerjanya karu-karuan. Ini akan merongrong dan merusak nama baik organisasi. Dan kemudian kita harus isi semuanya simbol-simbol kepentingan, tempat-tempat strategis harus kita rebut. Kadus, sudah berapa kader yang menjadi kadus? Kepala desa, sudah berapa kepala desa yang kader yang menjadi kepala desa di kecamatan ini? Kalau selalu dan terus kita mendukung, jadi kita kapan didukung? Dan itu tidak salah. Halal kita menjadi kepala desa kok. Kecuali kita berdosa menjadi kepala desa. Sah kita menjadi kepala desa kalau terpilih. Jadi teman-teman, itu harus kita kuasai. Supaya apa? Supaya terlihat jika pemuda Pancasila menjadi pimpinan, berubah tidak desa itu. Jika pemuda menjadi pimpinan di desa-desa itu, ada pencerahan tidak di desa itu. Ingat bahwa wakil gubernur sekarang murni dan kader pemuda Pancasila. Ke depan kita berharap tidak jadi wakil lagi, harus menjadi gubernur Sumatera Utara. Tentu itu hadirnya dari desa, itu hadirnya dari teman-teman semuanya. Susun kekuatan di bawah itu, berteman beretika yang baik di desa itu, supaya masyarakat bisa melihat kita dengan tenang. Banyak event-event yang harus kita lewati. Nantinya akan ada pileg, akan ada pemilihan bupati. Tentunya kita harus juga rebut itu dengan kekuatan yang ada. Hari ini perlu saya informasikan, ada 4 ketua MPC Pemuda Pancasila di Sumatera Utara yang juga jadi bupati. Pertama, Nias Utara, ketua MPC juga bupati. Labuhan Batu, ketua MPC juga bupati. Labuan Batu Selatan, ketua MPC juga bupati. Langkat, ketua MPC yang juga bupati. Tinggal sedikit lagi sehingga kita rebut gubernur. Teman-teman, kita jangan ragu untuk berjuang, karena kita ini sama semuanya. Ayo kita diskusikan apa yang harus kita rebut. Ayo kita duduk bersama. Ayo kita saling bertukar pikiran supaya kerja itu sama-sama kita kerjakan. Saya pikir itu yang mungkin tugas kita secara di luar organisasi, untuk membesarkan dan merebut kepentingan-kepentingan yang baik, bahwa itu juga untuk memelihara baik di Sumatera Utara. Terakhir, teman-teman, saya tidak mau dengar ketika sakit baru mengaku pemuda Pancasila, ketika butuh baru mengaku pemuda Pancasila, ketika ditangkap polisi baru mengaku pemuda Pancasila, artinya minta perlindungan. Ini yang salah. Tapi ciptakan dirimu ini, niatkan dan kultuskan bahwa bangun dan tidurmu adalah sudah kader pemuda Pancasila. Tidak lagi ada keraguan bahwa kita ini semua kader pemuda Pancasila. Bangun dan tidur tetap kader pemuda Pancasila, supaya bisa kita nikmati apa yang harus kita berbagi di pemuda Pancasila ini. Pemuda Pancasila, teman-teman, adalah ormas, bukan OKP. Tentu cara berpikirnya berbeda dengan OKP. Jangan kita samakan. Berbeda aturan main,
dan berbeda kekuatan kita di sendi-sendi mana saja pun. Saya pikir itu Ketua yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sampaikan. Semoga ke depan kita lebih akrab dan lebih baik supaya menjalankan organisasi ini bisa lebih subur dan makmur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP ini kami buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali layar terkembang, suruh kita berpatah. Pancasila! 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 Merdeka! Selamat sore. Terima kasih.